Perselingkuhan itu sama dengan perzinahan. Apakah itu suatu takdir ya? Iya. Perzinahan itu. Oke, kita berarti harus membahas tentang takdir tuh. Boleh. Takdir itu sebagian daripada rukun iman, rukun iman yang ke-6 tuh. Iya. Jadi, tapi proses meyakini takdir sendiri itu tidak serta-merta dia akan meyakini itu adalah satu takdir atau bukan, sehingga dia akan meyakini bahwa takdir itu ada yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi kalau betul takdir itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz jutaan tahun yang lalu sebelum manusia itu diciptakan, tapi takdir itu sendiri bisa dirubah sudah. Jadi kalau kayak yang tadi dia istilahnya lebih kekeh kalau ini teh emang sudah takdir kalau gue itu cintanya sama si cewek yang satu sama yang satu. Jadi soalnya dia pembenaran ya. Pembenaran. Jadi pertama dia menyatakan waktu itu takdir bahwa itu hanya dari Allah, itu sudah menyalahkan Allah ya. Iya. Walaupun sudah terjadi itu sudah takdir. Gitu. Tapi yang pertama itu ada proses bagaimana sebenarnya perjalanan itu jadi suatu pilihan. Karena Allah juga ngasih nadhiron wa bashiron, peringatan berita gembira kepada seseorang. Jadi ketika orang yang melakukan tadi perzinahan, ada balasannya. Kalau kita tidak menghormati seorang wanita atau lawan jenis tadi, sehingga terlahirlah kita, bahkan Nabi Isa saja terlahir dari seorang perempuan. Gitu. Nah, kalau itu zaman itu adalah seorang perempuan yang dihinakan, mungkin hari ini laki-laki yang tidak dibutuhkan seolah-olah. Dan generasi itu akan hilang, nggak ada pernikahan. Akhirnya mereka ngerasa sudah nggak butuh lah laki-laki gitu, karena saya juga bisa hidup sendiri gitu. Oke, karena tadi kita tidak memahami keimanan tadi. Ada seorang laki-laki yang mengklaim bahwa memang saya bukan perempuan. Kalau saling menyalahkan begitu, itu Islam nggak ngajarin kayak gitu. Bahkan pernikahan itu hebatannya seperti penciptaan langit dan bumi. Katanya Pak ya, kalau orang yang menikah tuh itu tuh ars itu bergetar ya Pak ya? Betul. Bergetar. Karena saking dahsyat dan sucinya.